Kita berjumpa lagi bersama saya Teddy dalam channel saya Gadget and Lifestyle. Oke, hari ini kita akan unboxing satu item yang untuk YouTubers memang benda ini sangat bagus untuk kita guna dalam untuk mengambil gambar. Yang saya maksudkan adalah satu barang, yaitu gimbal. Dimana saya baru ada satu gimbal ini. Gimbal ini saya cukup murah lah saya membelinya. Tapi sebelum kita mulakan, bagi yang belum subscribe, tolong tekan tuh tombol merah subscribe, free juga betul. Jadi jangan malu-malu untuk subscribe, tekan tuh lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Dan jangan lupa komen, share video ini kalau korang suka. Oke, tanpa membuang masa, mari kita mulakan unboxing dan review tentang gimbal yang saya ada sekarang ini. Come on. Di meja saya ini, saya ada satu gimbal, nama dia 3-axis handle gimbal. Oke. Gimbal ini cukup murah. Memang harga dia berpatutan lah. Saya beli gimbal ini dalam harga Rp170. Gimbal ini cukup bagus karena hasil kamera atau rekaman yang saya buat cantik. Saya baru belajar menggunakan ini gimbal dalam 3 hari. Oke, mari kita buka dari box dia ya. Oke. Bentuk dia seperti ini. Oke guys, dia dapat berpusing daripada sini hingga ke belakang. Oke, lebih kurang berapa tuh? 360 degree kah? Oke. Oke guys, di video ini saya akan buat review tentang gimbal 3-axis handle gimbal 3-axis. Oke. Gimbal 3-axis ini ada 3 function dia. Yang pertama ialah lock. Kalau kedua turun ini adalah half follow, orang nampak. Yang paling last ini adalah full follow. Jadi maksud dia full follow, kita dapat kontrol gimbal itu kemana saja tanpa menggerakkan ini joystick. Ini dia punya joystick ya guys, untuk kita gerakkan itu gimbal pergi ke kiri, ke kanan. Tapi kalau kita set pada ini gimbal pada full follow guys, kita tidak payah menggunakan ini joystick pun boleh. Kita cukup pegang ini dan kita pusing ke kiri, dia akan ikut ke kiri. Kita pusing ke kanan, dia akan bergerak ke kanan. Nanti saya akan buat demo. Oke. Di sini dia punya tempat charging, micro USB, macam kita punya handphone micro USB. Oke. Terus ini tombol shutter untuk ambil gambar ataupun start dan stop video kalau kita buat recording. Tapi kalau untuk gambar ini tombol power atau tombol reset untuk membalikan gimbal kita kepada posisi semula. Oke.
di sini adalah tempat untuk meletakkan handphone. Ini. Oke. Kita cukup tarik dan kita masukkan handphone ke tengah-tengah sini. Oke guys, ini dia punya kemiringan. Oke, kita setting. Ini untuk dia punya, sorry ya guys kalau terbalik. Ini untuk dia punya setting balance, keseimbangan itu gimbal. Oke, ini boleh di attach ke kita punya tripod kalau kita ada tripod untuk stand, cukup bagus. Tapi itu dibeli berasing lah, dia tidak include dalam time saya beli ini gimbal. Oke, kita akan buat demo. Saya akan tunjukkan ke orang macam mana penggunaan gimbal ini. Gimbal ini cukup senang untuk dipakai untuk ke orang para YouTubers. Dia hanya cukup connect ke Bluetooth. Oke. Tanpa membuang masa, mari kita try ini gimbal. Oke guys, saya akan menjelaskan fungsi daripada gimbal ini. Ini gimbal cukup senang untuk kita pakai. Oke, di sini dia ada tombol untuk ambil gambar yang di bawah ini. Kalau dalam photo mode, yang di atas dia ini adalah tombol power atau tombol reset gimbal ke dalam posisi supaya gimbal balik di tengah-tengah untuk reset. Oke. Di sini dia ada satu roller untuk mengatur keseimbangan gimbal. Sebelum kita pakai macam itu gimbal mau kena timbang dulu. Dia mesti kena timbang supaya dia balance. Oke. Yang ini di sini ini dia punya mode. Kalau paling bawah dia adalah full follow mode. Bermakna dia akan mengikuti kita punya pergerakan sepenuhnya. Yang kedua adalah half follow mode. Dia hanya ikut separuh kita punya pergerakan. Yang ketiga ialah yang paling atas sendiri adalah lock. Dia akan lock objek yang kita sudah shoot. Jadi pergerakan kita kemanapun, ini gimbal akan sentiasa ikut objek yang kita sudah lock. Oke. Dan ini adalah dia punya joystick untuk menggerakkan gimbal ke kiri, ke kanan. Yang ini dia boleh gerakkan, yang ini macam ini boleh gerakkan ke bawah ataupun ke atas. Oke. Jadi menurut pengalaman saya selama saya menggunakan ini gimbal cukup bagus. Dan dia pun harga dia tidak mahal. Oke. Kita akan membuat saya akan buat demo macam mana memasang handphone pada gimbal dan apa yang korang mesti lakukan. Oke, saya akan membuat demo supaya kalian tahu bagaimana cara menggunakan ini gimbal. Oke, pasal kalau saya hanya explain begini susah juga kan. Jadi mesti kita mau buat demo supaya kita dapat tahu macam mana cara menggunakan ini gimbal. Oke guys, jom. Oke guys, tanpa membuang masa saya akan mengajarkan ke orang macam mana mau memasang ini handphone ke ini gimbal.
dan macam mana untuk menggunakan ini gimbal. Oke? Yang biasa kita on-kan ini Bluetooth. Oke. Sebelum itu kita pasang dulu ini gimbal dengan cara kita tarik ini gimbal, masukkan ke tempat dia punya tempat yang di sini nih. Oke, nampak? Pastikan dia masuk. Oke. Lepas itu kita timbang ini gimbal. Dia tidak balance kan? Dia tidak balance. Kita pusing yang di belakang ini. Di belakang ini kita longgarkan. Terus kita tarik. Kita tarik dan kita timbang balik. Dia terlampau berat. Dia ke atas. Tadi dia begini, sekarang dia ke atas. Jadi bermakna dia mau masuk lagi sedikit. Oke, masih lagi. Dia ke atas, masuk lagi. Ada kurang sedikit sudah. Tapi dia belum balance. Masuk lagi. Sedikit-sedikit kita buat. Oke, dia masih miring, masih mau masuk. Boleh nampak? Lagi. Oke, dia sudah balance. Kita ketatkan balik. Oke. Sekarang dia sudah balance. Kita baru connect dia ke Bluetooth. Kita punya phone. Oke. Lepas itu kita hidupkan ini. Jangan pegang ini ya. Kita pegang dia punya stand. Kita hidupkan ini. Tekan lama 3 saat. Oke. Dia akan otomatis di posisi ini. Selepas itu kita scan. Kita cari nama dia GPH4 untuk gimbal inilah. Scan. Oke. Kalau dia sudah jumpa, dia akan ada GPH4. Oke. Kurang nampak. Kasih connect. Pairing. Connect as input device. Oke, bermakna dia sudah connect. Oke, sekarang kita akan on-kan dia punya kamera. Oke. Di sini macam yang saya cakap, ini adalah tombol untuk ambil gambar. Kalau pada mode foto. Kalau pada mode recorder, kita cukup tekan recorder, dia akan record. Kalau kita tekan stop, dia akan ambil gambar. Pada phone yang ada dia punya mode untuk gambar, untuk video sendiri-sendiri. Kalau pada mode video untuk phone yang ada mode video, kita tekan ini, dia adalah untuk stop dan record gambar. Oke. Sekarang saya akan memberikan contoh pada full view. Oke. Mari kita tengok. Sekarang jom ikut saya. Oke. Di sini ini tombol untuk kembalikan posisi gimbal ke tengah-tengah. Kalau kita sudah ambil gambar, dia tidak tengah balik, kita tekan ini 2 kali dengan cepat. Tak tak.
dia balik pada posisi semula, macam kira mereset lah. Jadi ini sekarang saya buat adalah mode dia full follow. Oke? Full follow maksud dia, macam saya ambil tuh gambar speaker sebagai contoh. Oke, kita setting pada tuh speaker. Jadi manapun yang saya pergi, dia akan ikut full follow. Oke. Kita dapat pusing ini kamera tanpa perlu begini ataupun begini. Kita cukup ini macam buat dia macam steering, kita pusing. Ini dia boleh main. Oke. Kalau kita pusing terlampau, dia boleh begini. Dia boleh begini. Nah, kalau sekarang dia punya posisi sudah tidak ngam, kita mau reset, kita tekanin 2 kali saja, dia akan balik. Oke. Full follow maksud dia macam inilah. Ini saya ambil ini speaker. Oke. Kedua, half follow. Dia ikut target. Itu target dia ialah ini speaker. Dia akan ikut juga. Oke. Yang ketiga adalah lock mode. Lock dia macam manapun kita buat, dia tidak akan turun. Dia tetap lock itu speaker. Dia tidak akan lari. Oke? Orang boleh nampak. Saya pusing pergi kiri kah, pusing pergi kanan kah, dia tetap tidak akan lari. Itu lock mode. Kalau saya buka, pergi full follow, saya pusing dia lari. Saya pusing dia lari. Oke, dia tidak boleh ambil target itu speaker. Half follow, dia masih ikut sedikit. Oke. Yang lock betul-betul, lock ini speaker, dia tidak akan mau kasih tinggal tuh speaker, kan? Oke. Jadi hasil dari ini gimbal pun sangat bagus, karena meskipun tangan kita ada gegar, hasil recording dia tidak akan gegar. Kita pakai berlari, jogging pun hasil dia maintain. Oke guys. Jadi kalau menurut saya gimbal yang ini cukup bagus. Kita pakai, dia boleh pusing sampai di atas. Oke. Dia punya pusingan bagus. Oke. Sekarang dia punya kiri kanan. Kalian perhatikan ini. Oke. Ini adalah dia punya joystick, dimana kita dapat untuk pusing ini, menggerakkan ini gimbal kemanapun yang kita mau. Ini sudah maksimum dia. Oke. Masa untuk charging ini gimbal, dia memerlukan masa lebih kurang 3 jam, dan kita boleh pakai selama lebih dari 3 jam lah. Saya sudah pernah try pakai selama 3 jam, dia belum lowbat selama dia masih full charging. Oke.
begitulah perkongsian video saya kali ini. Saya harap video saya ini dapat membantu korang dalam memilih gimbal untuk YouTubers atau yang mau membuat rekaman video. Oke guys, jangan lupa subscribe ya channel saya, support saya supaya saya terus dapat berkarya menghasilkan video-video yang baru. Oke guys, dan oh ya, satu lagi, gimbal yang ini dia tidak boleh kena air ya. Yang gimbal jenis yang ini dia bukan waterproof, jadi tidak boleh dipakai pada masa hujan. Oke guys, kita jumpa lagi dalam video saya yang lain. Jadi jangan lupa tekan itu tombol subscribe dan lonceng supaya korang tidak tertinggal video-video saya yang baru. Tulis komen korang dan share video saya jika korang suka video saya. Oke? Thank you guys. Salam gadget and lifestyle. Bye.